Inilah pertandingan peta umpet paling brutal yang pernah ada di muka bumi. 8 pemain ditantang bersembunyi di sebuah SMA besar. Aturannya sederhana, siapapun yang berhasil bertahan selama 20 menit tanpa ditemukan akan membawa pulang hadiah 1 juta yen setara 110 juta rupiah. Tapi kalau semuanya tertangkap sebelum waktu habis, uangnya justru dibagi rata untuk para siswa. Pemain nomor 1, Nakado, memilih ruang klub upacara teh sebagai markas persembunyian. Ia membongkar langit-langit dan membuat ruang rahasia kecil di atas plafon. Kalau gulungannya ditarik, mekanisme tersembunyi langsung terbuka. Pemain kedua, Soshina, memilih pojok panggung gimnasium. Ia menutup jendela besar dengan papan tambahan lalu berbaring santai di baliknya. Sementara itu pemain ketiga, OKB, memilih strategi bersembunyi di tempat paling mencolok. Ia memodifikasi podium guru di kelas. Tingginya cuma dinaikkan sedikit, cukup untuk membuat ruang kosong di bawahnya. Pemain keempat, Seiya, lebih gila lagi. Dia memodifikasi papan tulis di lorong sekolah. Dindingnya dibuat sedikit lebih tebal supaya tubuhnya bisa masuk ke dalam. Pemain kelima, Kiritani, memilih laboratorium sains. Ia menyambungkan kolong meja praktikum menggunakan papan dan kardus hingga terbentuk lorong sempit rahasia. Lalu datang pemain keenam, Kikuta, sang penguasa stealth mode. Ia memesan kostum loreng khusus dan langsung nyemplung ke rumpun bambu dekat lapangan sekolah. Sekilas benar-benar nyaru seperti semak hidup. Lanjut ke pemain ketujuh, Akiyama. Ia memakai seragam sekolah lengkap dengan sepatu peninggi badan, lalu mengajak seorang siswi cosplay jadi pacarnya. Tapi semua itu masih kalah dari pemain terakhir, Matsui. Dia literally jadi pohon. Pria ini pergi ke area pepohonan sekolah lalu menanam pohon palsu yang bagian luarnya dilapisi tanaman asli. Setelah semua siap, hitungan mundur dimulai. Ribuan siswa langsung meledak seperti zombie. Mereka menyerbu gedung sekolah, gimnasium, lapangan, ruang kelas, semuanya diperiksa tanpa ampun. Baru semenit berjalan, Matsui sudah mulai menyesal jadi pohon. Kedua tangannya pegal luar biasa. Di sisi lain, Akiyama malah santai jalan bareng pacarnya di tengah kerumunan siswa. Namun tekanan makin menjadi-jadi. Hampir semua peserta kini dikepung siswa. Lalu bencana pertama terjadi. Beberapa siswi akhirnya menyadari ada tanda panah aneh di balik kaligrafi milik Nakado. Semakin banyak siswa berkumpul, mekanismenya dibuka, dan plafon rahasia itu terbongkar. Nakado resmi jadi korban pertama. Sementara semua orang panik, Akiyama masih jalan santai seperti NPC. Yang lebih mengejutkan, Matsui, si manusia pohon, ternyata masih hidup. Meski tangannya sudah gemetar seperti antena kena angin. Namun kebuntuan akhirnya pecah ketika beberapa siswa senior bermata elang melihat semak bambu yang bentuknya terlalu mencurigakan. Kikuta pun tertangkap. Tak lama kemudian, Akiyama juga ketahuan. Rupanya wajahnya cukup terkenal sehingga ada siswa yang langsung sadar. Keduanya gugur bersamaan. Dan anehnya, justru tiga tempat persembunyian yang awalnya terlihat paling bodoh malah bertahan paling lama. Soshina dengan tirai panggungnya, Kiritani dengan tumpukan kardusnya, dan tentu saja Matsui, sang manusia pohon. Masalahnya, tangan Matsui sudah benar-benar mati rasa. Detik berikutnya, ranting yang ia pegang jatuh begitu saja. Seketika seluruh penyamarannya tamat. Para siswi langsung mengerubunginya sambil ngakak melihat ada manusia nongol dari dalam pohon. Matsui resmi gugur dengan cara paling memalukan hari itu. Waktu tersisa 6 menit. Perburuan kini makin gila karena area pencarian terus dipersempit. Dan akhirnya Kiritani juga tertangkap setelah seorang siswa membongkar kardus kamuflasenya dengan sangat presisi. Kini tinggal satu orang tersisa, Soshina, melawan ribuan siswa seorang diri. Ironisnya, tempat persembunyiannya justru berada di lokasi favorit anak kecil kalau main peta umpet. Sampai akhirnya seorang siswi masuk ke balik tirai. Dalam sekejap, persembunyian terakhir pun terbongkar. Soshina resmi tertangkap 2,5 menit sebelum permainan berakhir. Dan dengan itu, kemenangan jatuh ke tangan para siswa. Hadiah 1 juta yen akhirnya dibagi rata ke seluruh peserta pencarian. Kalau dihitung-hitung, masing-masing siswa cuma dapat sekitar 1.000 yen setara 110.000 rupiah. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu ikut permainan ini, kira-kira bakal sembunyi di mana?